Ku ada menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Silakan Pak Hendra bawa kita dalam doa pembukaan. Kita doa ya. Bapa kami yang berkata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam yang Kau berkati kami, urati kami dan berkati. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia dan pakailah. Dan kami semua dapat duduk dia mendengarkan firman. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian yang mengatakan, hari terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih merasakan anugerah Tuhan, hari yang terbaik yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini
hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji nama Tuhan. Silakan hambanya dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu atas puji-pujiannya. Selamat sore teman-teman semua yang bisa ikut Zoom. Kita mau mulai masuk dalam acara renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati dan pikiran untuk berdoa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga sore hari ini, menjelang malam. Tuhan kami menyertai kami, menemukan kami pergi. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir dalam Zoom ini, biarlah kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar, yang akan Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, beri kami pengertian dan hikmat atas apa yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore saudara-saudara, teman-teman. Hari ini saya mengambil tema dari perikop 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 aja ya kita baca. Jadi ini tentang judul perikopnya adalah Naaman yang disembuhkan. Naaman disembuhkan. Nah, dari perikop ini saya mendapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Nanti saya harapkan ada teman-teman di sini yang bisa menambahkan gitu, mendapat dari perikop ini apa yang kita dapat ya. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan 19 saja saya rasa ya. Kita mulai ayat 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Jadi dia panglimanya Raja Aram, ya, panglima perangnya ya. Mungkin kalau zaman sekarang pangkatnya jenderal gitu ya. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, di hadapan Raja Aram maksudnya, dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Jadi si Panglima Aram ini sakit kusta ya, menderita sakit kusta. Kemudian ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi ayat 2 mengatakan si orang-orang Aram ini pernah menawan satu anak gadis bangsa Israel ya. Dan anak gadis yang ditawan ini dijadikan pelayan dari istrinya Naaman, istrinya si panglima ini ya. Kemudian ayat 3, berkatalah gadis itu pada nyonyanya. Si orang gadis Israel ini berkata kepada nyonyanya artinya nyonyanya di sini istrinya Naaman ya. Suara saya bisa didengar jelas teman-teman? Pak Yohanes bisa dengar? Jelas Pak, jelas. Oke. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah ini poinnya mulainya dari sini ya, dari perkataan si gadis orang Israel ini ya. Dia bilang gini sama bosnya ya, istrinya Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Karena si gadis ini tahu ya, si Naaman ini sakit kusta gitu. Terus dia bilang, kalau aja si tuannya ini, si Naaman ini, si jenderal, bisa ketemuin aja nabi yang ada di Samaria itu gitu ya, maka penyakitnya akan sembuh gitu. Kata si gadis Israel ini ya, dia yakin banget nih si nabi yang ada di Samaria akan bisa menyembuhkan penyakit si Naaman ya. Kemudian ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan pada tuannya katanya. Jadi di ayat 4 ini menggambarkan si Naaman ini udah dengar cerita nih dari istrinya ya. Istrinya pasti cerita nih, pembantu saya bilang ada seorang nabi di Samaria itu yang bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Terus di ayat 4 ini dijelaskan, lalu pergilah Naaman
memberitahukan pada tuannya katanya. Jadi dia menghadap raja nih ya. Si Naaman menghadap rajanya, dia ngomong gini. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Dia cerita nih, kata ada gadis Israel bilang ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit gitu ya kira-kira. Kemudian ayat 5, maka jawab Raja Aram, nih rajanya si Naaman jawab, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi si raja ini mendukung Naaman menemui nabi ini ya yang ada di Samaria. Terus si raja ini bikin surat untuk Raja Israel karena ada di wilayah Israel Nabi Elisa ini ya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan. Jadi dibikinin surat ya Raja Aram sekarang itu Syria ya. Aram itu sekarang jadi Syria. Raja Aram ini tulis surat untuk Raja Israel. Terus Naaman bawa suratnya ya. Nah, di samping bawa surat, Naaman juga pergi membawa persembahan untuk Raja Israel. Yang dia bawa banyak nih ya, 10 talenta perak. Terus dia bawa lagi 6.000 sikal emas. Sikal itu potongan ya, mungkin kalau sekarang emas balokan gitu ya, yang 100 gram gitu mungkin. Atau yang 1 kilo, nggak tahu ya. Ada 10 talenta perak, dia bawa ada 60.000 sikal emas. Bayangin, 60 batang emas. Dan ada lagi dia bawa 10 potong pakaian. Banyak ya persembahan yang dia mau bawa buat Raja Israel supaya si Raja Israel ini bisa menolong Naaman dari sakitnya gitu ya. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu pada Raja Israel yang berbunyi demikian. Sesampainya surat ini kepadamu, maka maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh padamu Naaman, pegawaiku, panglimanya ya, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi si Raja Aram ini tulis surat pada Raja Israel, tolongin nih panglima saya yang namanya Naaman ini, sembuhkan dia dari penyakitnya, penyakit kustanya. Kemudian ayat 7, si Raja Israel baca ya suratnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, ini si Raja marah ya, berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi Raja Israel ini marah ya. Marah baca suratnya Raja Syria ini, Raja Aram ini, bahwa si Raja Aram minta Raja Israel menyembuhkan si Naaman dari sakit kustanya. Si raja tersinggung ya. Dia bilang, emangnya aku Allah bisa nyembuhin penyakit, bisa menghidupkan orang dan mematikan orang gitu ya. Ini maksudnya apa, ini nyari gara-gara nih gitu ya, kira-kira begitu. Dia nyari gara-gara nih tulis surat begini. Emangnya saya siapa gitu ya. Tapi maksudnya mungkin di sini kan kelasnya raja ketemu raja ya. Jadi Raja Aram ini tulis suratnya kepada raja, bukannya kepada nabi gitu ya. Bukannya kepada Elisa, nabi yang ada di sana. Dia nulis ke raja, supaya maksud dia raja yang memerintahkan nabi itu kali gitu ya. Sorry. Tapi si Raja Israel marah nih. Dia bilang nyari gara-gara. Kemudian ayat 8. Bentar. Aduh, sorry. Ayat 8 bilang gini. Segera sesudah didengar Elisa. Nah, Elisa ya namanya si nabi ini. Abdi Allah itu. Bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan pada raja. Jadi dia dengar nih, Raja Israel begitu terima surat, dia mengoyakkan bajunya, dia ngomel-ngomel lah gitu ya, kesal ya. Terus Elisa bilang kepada raja, dikirim surat ya. Elisa kirim surat pada raja, dia bilang gini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Dia tanya kepada raja, mengapa raja mengoyakkan pakaiannya? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi Elisa tulis surat sama rajanya, nggak usah kesel-kesel gitu lah bahasa sederhananya. Suruh ketemu aku aja itu si Naaman itu si panglima, ketemu aku aja gitu. Supaya dia tahu bahwa ada nabi nih di Israel. Karena dia kan seorang nabi besar waktu itu ya. Elisa kan menggantikan Elia.
Nah, kemudian ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya. Jadi ceritanya udah dibilangin nih, Naaman silakan ketemuin si nabi ini ya, Elisa. Jadi Naaman datang nih ceritanya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi dia berhenti persis di rumah Elisa, di rumah gerbangnya pintu rumahnya Elisa ya. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan. Jadi ternyata si jenderal datang ini, si Naaman datang ini nggak ditemuin sama Elisa gitu loh. Malah Elisa menyuruh messengernya, penyuruhnya ya, ketemuin tuh si Naaman bilang gini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Cuman bilang gitu aja. Tapi bukan Elisa sendiri yang nemuin Naaman ya, dia suruh messengernya, pembawa pesan, bilangin kepada Naaman ya, suruh dia ke sungai Yordan, suruh dia mandi 7 kali di situ, di sungai Yordan. Kalau dia udah mandi 7 kali, penyakitnya akan sembuh gitu loh. Engkau akan menjadi tahir. Kemudian ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Jadi si Naaman ini merasa marah juga ya, tersinggung. Seorang jenderal, dia mengharapkan bisa ketemu nabi ini, si Nabi Elisa, tapi yang ketemuin dia bukan nabinya, malah cuman karyawannya lah istilahnya, pesuruhnya gitu ya. Jadi dia marah nih. Naaman marah, dia bilang gini, aku sangka bahwa tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi si dalam pikiran Naaman nih, Nabi Elisa pasti menyambut dia dengan hormat karena dia seorang panglima ya. Terus pasti dia doakan mungkin dia tumpang tangan lah istilahnya sekarang, tumpang tangan gitu, didoakan. Terus dideketin sakitnya di mana gitu ya. Ternyata enggak gitu. Jadi dia kecewa berat nih ya. Dia marah banget gitu si Elisa nggak nemuin dia. Tapi dia percaya nih, dia percaya kalau kalau aja si nabi ini ketemuin dia pasti sembuh penyakitnya gitu. Tapi ini nggak ketemu, malah suruh mandi di Sungai Yordan. Kemudian ayat 12 bilang gini, bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Si Naaman bingung kenapa suruh mandinya di Sungai Yordan gitu. Kenapa nggak di sungai lain yang lebih bagus gitu, airnya lebih jernih, mungkinnya lebih lebih sungainya lebih bagus, lebih jernih airnya gitu. Kenapa nggak di situ? Kenapa nyuruh di Sungai Yordan gitu ya? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kenapa harus di Yordan nggak di sungai lain gitu lah. Kemudian berpaling ia dan pergi dengan panas hati. Jadi marah nih si Naaman, marah ya, disuruh mandi di Sungai Yordan. Si Nabi nggak ketemuin dia gitu. Tapi ayat 13 bilang gini, ini kuncinya di sini ya. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Jadi pegawai-pegawainya di sekitar Naaman ini, ajudan-ajudannya, mungkin orang-orang dekat dia, datang, dia bilang gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Cuman suruh mandi doang gitu loh. Anak buahnya bilang, Bapak, bos gitu ya. Kan si Nabi itu cuman suruh Bapak mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Udah nggak susah kan gitu. Mandi aja gitu ya. Kemudian mungkin Naaman mikir ya, iya cuman disuruh mandi ya udah dah gitu ya. Jadi di sini poinnya dia mulai merendahkan diri ya, merendahkan hatinya. Dengerin nih nasihat pegawai-pegawainya ini ya, orang-orang dekat lah. Kemudian ayat 14 bilang mandilah dan kau akan menjadi tahir, kan gitu ya, disuruh mandi doang kok gitu istilahnya. Ayat 14 akhirnya Naaman turun ya, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Jadi dia turun nih, dia ke sungai Yordan, dia turun dari kuda, mungkinnya dia masuk ke sungai, dia ngapain? Membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Jadi dia mungkin dari berdiri dia
itu jongkok gitu ya. Kali dia silem, dia muncul lagi 2 kali, 3 kali sampai 7 kali kan si Elisa suruhnya 7 kali ya. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu begitu ketujuh kali dia muncul di air, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan dia menjadi tahir. Langsung hilang kustanya gitu. Saat itu juga ia menjadi tahir. Jadi tahir di sini levelnya lebih hebat dari sembuh ya. Kalau sembuh mungkin masih ada bekas-bekasnya ya, bekas sakit, bekas luka gitu. Tapi ini dikatakan menjadi tahir. Tahir itu berarti menjadi posisi sebelum sakit gitu. Keadaan sebelum sakit. Mungkin kalau ada jari-jarinya mungkin yang udah ada buntung gitu ya. Kan orang kusta suka gitu ya. Tangannya kayak aneh ada bentuknya gitu. Mungkin udah ada yang buntung sebagian apa kukunya atau apa gitu. Ini jadi tahir lagi gitu. Jadi utuh lagi. Misalnya dia jarinya ada yang copot, numbuh lagi gitu. Kukunya ada yang copot, numbuh lagi. Kemudian kembali lagi dengan seluruh, ini ceritanya udah sembuh nih ya, tahir ya, ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Jadi dia datang lagi nih ke rumah Elia ya, sama seluruh pasukannya. Udah sembuh nih. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, jadi ini kali ketemu ya. Elisa datang ketemuin dia ke depan Elisa dan berkata, si Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, katanya, di seluruh bumi nih ya, bukan seluruh Israel, seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, jadi seluruh bumi cuma ada Allahnya di Israel nih, kata dia. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tadi kan dia udah banyak bawa ini nih persembahan ya dari rajanya, apa emas, perak, baju ya gitu banyak. Nah ayat 16 bilang gini, tapi Elisa menjawab, dia mau kasih nih semua yang dia bawa ya. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun, jadi si Elisa nggak mau terima apa-apa nih dari Naaman, meskipun dia udah sembuhin gitu ya. Tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya, Naaman mendesak terus nih. Supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ini kehebatannya Elisa ya. Jadi dia mau dikasih hadiah ya semestinya orang zaman sekarang mungkin ya kita doain orang berterima kasih ngasih sesuatu ya kita ambil aja gitu ya. Namanya berterima kasih. Tapi Elisa enggak ya. Dia tolak semua. Padahal dia tahu kali, dia lihat kali ini yang mau dikasih emas, perak, baju begitu banyak ya. Tapi dia tolak. Ayat 17 bilang gini, akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan pada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Nggak tahu nih apa maksudnya sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian pada Allah lain kecuali pada Tuhan. Jadi Naaman sekarang udah beriman ya, udah mantap. Menurut dia cuma ada satu Tuhan yang di Israel ini gitu ya, yang menyembuhkan dia ya. Dan ayat 18 bilang gini, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Nah dia ngomong nih sama Elisa, perkara apa nih? Semoga dalam hatinya Tuhan mengampuni, Tuhan yang menyembuhkan dia mengampuni dia kalau dia ini apabila Tuanku masuk ke rumah Rimon, maksudnya apabila tuanku, maksudnya si raja ini, Raja Aram ini masuk ke kuil, sebab si Raja Aram kan masih menyembah ini ya, dewa-dewa di kuil Rimon untuk tunjuk menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya. Jadi si kalau raja masuk ke kuil itu, Naaman harus ikut gitu ya. Aku menjadi pengapitnya. Jadi mau nggak mau dia harus masuk ke kuil itu, padahal dalam hatinya udah nggak mau ya sekarang. Dia cuma mau menyembah Tuhan yang menyembuhkan dia gitu, yang ada di Israel ini. Aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Jadi dia udah tahu nih setiap kali raja ke kuil pasti ajak dia dan pasti dia juga ikut nyembah gitu. Dia harus ikut seperti yang raja lakukan, sujud menyembah dalam kuil Rimon. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Dia cerita sama Elisa nih. Nanti gimana ya kalau aku diajak raja ke kuil itu kan aku harus dampingi gitu. Nah,
Ketika raja menyembah, ya aku juga akan ikut menyembah. Masa dia berdiri aja rajanya nyembah? Nggak mungkin gitu. Nah dia udah tahu nih bakal begini. Gimana nih? Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Dia ngomong sama Elisa. Kira-kira Tuhan ngampunin nggak ya gitu. Terus Elisa bilang gini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Jadi Elisa nggak ngomong apa-apa. Berarti ya silakan aja gitu. Yang penting hatimu sudah kepada Tuhan, Tuhan Elohim yang sudah menyembuhkan engkau ya. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Udah ya, sampai sini aja ayat 19. Sebetulnya nih kalau kita terusin ada lagi yang namanya Gehasi ini ya. Gehasi ini budak, bukan budak ya. Istilahnya sekarang karyawan dah, orang-orang dekatnya Elisa gitu ya. Dia ngelihat nih Elisa mau dikasih duit gitu banyak, istilahnya kayak emas nggak mau. Jadi dia yang mau gitu, dia yang mau ambil. Tapi kalau kita terusin takut kelamaan, jadi saya bahas sampai sini aja sampai si Naaman disembuhkan. Nah, dari perikop ini, dari poin cerita ini saya mendapat beberapa poin ya. Kenapa Elisa bisa bukan Elisa, Naaman bisa menerima mujizat kesembuhan itu ya. Pertama kita baca di ayat 1. Ayat 1 ini udah bilang si 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 apa? Naaman ini adalah orang yang diperhatikan Tuhan gitu. Di sini dikatakan ayat 1, bentar, ternyata Tuhan emang perhatiin Naaman meskipun waktu itu dia belum percaya ya pada Tuhan ya. Tapi mungkin dia ya Tuhan mau selamatkan dia lah ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sangat disayangi sama raja nih maksudnya. Sebab oleh dia, no, karena oleh si Naaman ini Tuhan memberi kemenangan pada orang Aram. Jadi karena ada si Naaman ini, orang Aram ini menang dalam peperangan gitu ya. Berarti kan Tuhan memperhatikan Naaman, gara-gara ada dia dibikin menang gitu ya. Yang poin kedua saya dapat si Naaman ini jadi akhirnya tadinya emang tinggi hati ya. Biasa lah ya seorang jenderal pangkat panglima perang disuruh nggak ditemuin, ketemu nabi aja kelas nabi nggak mau nemuin dia gitu loh. Raja aja nemuin dia gitu, Raja Israel. Nah, dia tersinggung, tapi di poin di ayat 7, di ayat 10 ya, yang nemuin kan hambanya doang. Hambanya doang. Jadi dia tadinya marah, tapi si hamba udah sempat menyampaikan, dia dengerin tuh. Kalau dia udah marah banget, udah nggak usah ngomong deh gitu ya. Kata kalau orang-orang zaman sekarang kan udah yang sombong gitu, udah nggak usah ngomong lah gitu. Tapi ini dia dengerin, disuruh apa nih? Disuruh mandi di Sungai Yordan 7 kali. Itu aja pesannya gitu. Tapi dia kesel nih di ayat 11, Naaman pergi nih marah ya. Tapi di ayat 12, di ayat 13, pembantu-pembantunya atau pegawai-pegawainya ini ngomong sama Naaman tadi ya. Kenapa sih Tuanku nggak ikutin aja apa yang disuruh sama si Nabi Elisa itu gitu. Kan nggak susah, cuma suruh mandi di Sungai Yordan. Karena dia, saya pikir di sini poinnya adalah dia rendah hati ya. Saat itu dia rendah hati, ya marah pantas ya. Tapi dia rendah hati mau dengerin perkataan karyawan-karyawannya ini, pengikut-pengikutnya ini ya. Ya udah dah gitu. Ya ikutin, oke dah saya ikutin. Makanya di ayat 13 ini poinnya, Naaman merendahkan hati mengikuti apa yang disuruh oleh si Elisa ini. Suruh mandi, oke dah saya ikut mandi. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati dia ngikut gitu ya. Meskipun dia merasa nggak layak lah masa mau mandi di Sungai Yordan yang kotor begitu kali ya. Kenapa nggak sungai lain sih gitu? Kenapa mesti di situ? Tapi akhirnya dia ikutin juga. Kemudian setelah dia mandi di situ, dia ikutin, dia turun ke sungai, dia ikutin 7 kali persis yang disuruh, dia uh, membenamkan diri ke Sungai Yordan 7 kali. Begitu dia muncul ke 7 kali, udah tahir. Dari poin ini saya mendapat si Naaman ini orang yang taat gitu ya.
Selain rendah hati dia taat. Taat bagaimana? Ya dia ikutin disuruh Sungai Yordan ya Sungai Yordan. Gitu. Disuruh 7 kali ya 7 kali. Kalau kira-kira dia nggak mau di Sungai Yordan, dia ganti sungai lain yang dia bilang itu di Damsik. Sungainya lebih bersih gitu. Kenapa nggak di situ aja gitu ya? Kalau dia bandel nih, nggak rendah hati, nggak dengerin apa yang Elisa ngomong, dia mandi di sungai lain. Mandinya sih benar 7 kali, tapi di sungai lain. Kira-kira sembuh nggak? Kira-kira sembuh nggak kalau dia menyimpang dari perintahnya Tuhan, suruh di Sungai Yordan 7 kali, dia di sungai lain tapi 7 kali. Sembuh nggak? Ya Tidak sembuh. enggak ya, Pak Yohanes Ya, ya. ya Atau tidak sembuh. kita balik, dia di Sungai Yordan tapi nggak 7 kali, 4 kali aja dah gitu dia geli misalnya. Kan itu sungainya kotor, udah 4 kali aja deh. Padahal disuruhnya 7 kali. Kira-kira sembuh nggak? Tidak sembuh. Tidak sembuh juga. Nah ini jadi di poin ini saya mendapat poinnya. Naaman ini sembuh menerima mujizat karena kesatu dia merendahkan hatinya, ikutin apa yang disuruh sama Elisa. Yang kedua dia taat gitu, ikut persis dia lakukan seperti yang disuruh. Dia nggak ganti-ganti sungainya, nggak ganti-ganti 7 kalinya gitu. Persis yang disuruh ya ikutin di Sungai Yordan ya Sungai Yordan 7 kali ya 7 kali, jangan dikurangin jadi 6, jadi 5, jadi 4. Jangan dipindah sungainya. Jadi dari poin ini kita mendapat kalau Tuhan memberitakan kita ya sesuatu, dia ikutin, jangan dirubah-rubah gitu. Ikutin apa yang Tuhan suruh, jangan dikurang-kurangin. Kayak di Yohanes 14 kan Tuhan bilang ini, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala, bukan sebagian gitu. Kalau kita baru ngikutin sebagian perintah Tuhan, itu namanya belum mengasihi sepenuh hati gitu. Baru sebagian, enggak persis yang Tuhan mau gitu. Nah, seperti di cerita ini, Tuhan maunya dia ke Sungai Yordan, mandinya 7 kali. Dia ikutin, kalau dia menyimpang aja dari itu, nggak sembuh. Ya, jadi sore ini saya mau kita sama-sama merenungkan kembali ya. Kita udah percaya, apalagi kita ya, udah sekarang dulu kan belum ada Alkitab gitu kali. Ya belum dengar siapa Yesus segala macam, nggak ada, Yesus belum ada. Nah sekarang kan kita udah tahu nih perjanjian lama, kitab para nabi, perjanjian baru, kitab para rasul, Yesus sendiri yang ngomong. Udah yakin banget gitu, Yesus itu memang Tuhan pencipta alam semesta, pencipta manusia. Dia ikutin aja apa yang dia suruh. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jangan ditambah-tambahin jadi kurang-kurangin. Persis yang Tuhan suruh yang harus kita lakukan. Dan terutama kita harus ingat Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Itu yang harus kita ingat. Jadi yang masuk surga yang melakukan kehendak Bapakku. Di perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, yang masuk surga gadis yang bijaksana, yang siap dengan pelitanya. Enggak kekurangan minyak, pelitanya nyala terus. Semuanya tahu mempelai akan datang, tapi ada yang siap, ada yang enggak. Waktu mempelai datang ada yang siap, yang 5 bijaksana, ada yang enggak siap. Gitu. Jadi sore ini kita diingatkan, kita semua, saya dan teman-teman ya, untuk taat ya, belajar taat, rendah hati. Kalau orang nggak rendah hati nggak bisa deh. Dengar firman diinjilin dia tolak terus gitu. Ada teman saya tuh, saya berusaha teman-teman SD ya. Dia kayaknya ateis dan dia percayanya sama sains gitu. Alkitab dia bilang nanti agama bakal punah segala macam. Saya berusaha injilin dia, kasih ayat-ayat, saya berusaha jelasin, tapi dia tetap nolak. Dia bilang, kan lu ini udah khotbahin anak-anak muda aja, nggak usah gue udah pengalaman, udah tua, dan dia nggak percaya gitu. Artinya kan dia menolak gitu. Duh, saya sedih juga ya. Saya pengen selamatkan dia gitu, orangnya baik, sayang gitu kalau sampai salah jalan gitu loh. Padahal di sekolah Kristen sama saya dari SD. Ya memang backgroundnya bukan Kristen ya, bukan dari keluarga Kristen. Jadi dia tolak terus. Jadi ya kalau jenis begini ya seperti yang Tuhan bilang, kalau engkau ke rumah orang ngabarin Injil,
ditolak, ya udah Tuhan bilang udah berkali-kali dia tetap nolak. Udah kibaskan debu aja, tinggalkan, Tuhan bilang gitu. Kita nggak usah ngotot gitu. Udah berusaha berkali-kali dia tolak terus, ya udah kibaskan debu. Ya tetap doain aja, kali satu saat Tuhan masih kasih kesempatan ketemu orang lain lagi yang bisa nginjilin dia. Tapi kita jangan kesannya maksa gitu ya, harus gitu. Yang nggak mau ya udah. Kita udah berusaha perkenalkan siapa itu Yesus. Dia bilang Yesus itu zaman kapan munculnya. Ini ilmu pengetahuan kan lebih dulu daripada Yesus segala. Buddha lebih dulu. Saya jelasin Yesus itu bukan bukan waktu jadi bayi aja. Sebelum Adam aja Yesus sudah ada kok. Yang menciptakan Adam dan Hawa aja Yesus. Yang menciptakan alam semesta aja Yesus. Elohim bersama dengan Bapa gitu. Bukannya Yesus ada belakangan gitu. Dia kan dari kekal sampai kekal. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus udah ada dari penciptaan alam semesta. Dia ikut menciptakan. Yohanes 1 ayat 1 kan bilang padanya mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 3 segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dianya itu Yesus. Segala sesuatu kan berarti semuanya alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, planet, bintang-bintang, cakrawala. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Ya berarti dia kan pencipta alam semesta dan manusia gitu. Ya dialah Elohim, dialah Tuhan Allah kita gitu. Yang Esa. Memang dari mulanya udah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Emang udah ada dari mulanya. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita itu ya Allah, Yesus, Roh Kudus. Nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau ada yang nanya, kan ya agama Kristen belakangan ya. Duluan juga Buddha. Ya iya emang. Tapi Yesusnya bukan belakangan muncul. Yesusnya udah ada dari semula gitu. Bukannya gara-gara ada agama Kristen baru Yesus muncul. Ini yang harus kita jelaskan ya. Jadi dia Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan segala sesuatu gitu. Bukannya dia ada sejak lahir jadi bayi. Di perjanjian lama beberapa kali Tuhan Yesus muncul. Udah jadi orang gede gitu. Nah itu si Imam Melkisedek itu Yesus. Yang menemui Abraham waktu Sodom dan Gomora mau dihanguskan, itu Yesus. Udah ada Yesus di perjanjian lama, cuma tidak diperkenalkan dia Yesus gitu. Diperkenalkannya di perjanjian baru waktu dia lahir di Bethlehem. Orang baru tahu, oh Yesus baru datang nih ya ke dunia. Sebetulnya udah dari dulu ada gitu. Ya ini yang harus kita jelaskan pelan-pelan ya. Orang bukannya nggak percaya, dia nggak tahu gitu. Tuhan Allah itu ya Yesus yang menciptakan alam semesta ini ya Yesus gitu. Yang menciptakan manusia ya Yesus gitu. Dia kan firman Allah sama Allah ya jadi satu. Nggak mungkin firman Allah sama Allahnya misah kayak saya ngomong nih. Terus nanti saya salah ngomong nih entar, terus diprotes. Itu Stanley salah tuh ngomongnya nggak benar tuh orang ngajarinnya. Terus saya ngelak. Itu kan ngomongan saya bukan sayanya. Itu kan omongan saya yang salah. Sayanya kan enggak. Ya nggak bisa dong. Saya mengomongan saya jadi satu. Allah sama firmannya ya jadi satu. Bapa sama Yesus ya jadi satu. Roh Kudus ya rohnya Bapa. Nggak mungkin rohnya bisa. Rohnya roh di dalam Bapa, firman di dalam Bapa. Yang benar begitu ya. Ya saya rasa itu ya yang mau saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau menambahkan atau dari perikop yang kita baca tadi ada yang dapat yang lain dari yang saya dapat, silakan dibagikan di sini ya. Oke, kita doa lagi ya. Kita satukan hati. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu melalui cerita Naaman yang telah Engkau sembuhkan dari sakit kustanya, Engkau tahirkan dari sakit kustanya karena dia memiliki kerendahan hati dan taat mengikuti apa yang diperintahkan Engkau melalui hamba-Mu Elisa. Nabi yang luar biasa itu yang Engkau urapi luar biasa. Terima kasih Bapak.
untuk pengertian, dan Tuhan mengingatkan kami kembali untuk tidak ragu mengikuti Tuhan dan memiliki kerendahan hati seperti-Mu dan taat atas semua perintah-perintah-Mu. Karena itu bukti kami mengasihi Tuhan kalau kami melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Untuk selanjutnya biarlah orang yang mendengarkan melalui YouTube boleh mengerti akan kebesaran-Mu dan Engkaulah Tuhan satu-satunya yang hidup dan patut disembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yohanes. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Tema hari ini ya itu tentang kerendahan hati ya. Kerendahan hati itu harus disertai dengan ketaatan ya. Banyak orang rendah hati tapi tidak taat ya. Hanya sebentar aja gitu ya. Hanya ibarat kata cuma pakai topeng gitu ya. Banyak orang yang seperti itu, rendah hatinya. Di gereja haleluya ya, di rumah halelupa ya, halilintar yang cilakanya itu ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah disertai kerendahan hati, kita harus disertai juga ketaatan untuk bisa melakukannya ya. Sampai kapan ya? Tentunya harus sampai akhir hidup kita. Amin. Karena kerendahan hati itu yang sangat disukakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lihat Pak Aman juga ya. Luar biasa ya kehidupannya ya. Nah, kita harus melakukannya seperti yang ada di firman Tuhan ya. Memang tidak mudah ya untuk melakukan kerendahan hati, tapi itu yang harus kita lakukan ya. Kita lihat kerendahan hati Tuhan Yesus juga ya, yang mau membasuh kaki murid-muridnya ya. Itu satu bukti dia mengasihi ya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, padahal dia Tuhan ya, dia raja di segala raja ya, tapi dia mau merendahkan hati seperti itu. Amin. Ya, kita harus lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan juga ya, bulos ya, kita harus lakukan ya, harus dengan kesetiaan, ketaatan kita. Amin. Terima kasih Pak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Besok ibadah family ministry yang melayani Ibu Melani Selam ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Stanley Iskandar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan langsung doa syafaat. Silakan Bu Janse. Ya, shalom semuanya. Kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, di mana kami kembali boleh bertemu dengan hamba-hamba-Mu, dengan rekan-rekan kami Tuhan. Bersama-sama Tuhan Yesus kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh juga dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengajar kami Tuhan. Jika kami merindukan mujizat dalam hidup kami Tuhan, maka biarlah kami hidup di dalam ketaatan ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih buat hamba-Mu Stanley Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara bagi kami sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberikan selalu hikmat dan pengurapan Allah buat Pak Stanley Tuhan. Di usia yang lanjut ya Tuhan, dia masih boleh Tuhan melayani Tuhan. Kami percaya setiap pelayanan yang kami lakukan semua ini Tuhan, semuanya adalah satu kehormatan, satu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Dan kami sungguh bangga ya Tuhan Yesus bahwa yang memberikan pelayanan ini Tuhan adalah Raja di atas segala Raja. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau Bapa. Makasih, biarlah terus Engkau karuniakan kesehatan buat Pak Stanley, buat keluarga ya Tuhan. Kami percaya Pak Stanley boleh menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya,
bahkan di gereja, dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai dia Tuhan. Biar sinar kemuliaan Tuhan terus terpancar dalam hidupnya Tuhan. Dan orang-orang boleh datang kepadamu Tuhan, percaya kepadamu Yesus lewat kehidupan hamba-Mu, bahkan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat Ibu Pera yang sudah membawa kami Tuhan masuk dalam pujian penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di atas pujian itu ada kuasa Allah Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkat-Mu ada bagi Ibu Pera Tuhan, suami dan anak-anak, dan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan Yesus yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu ini Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan biar ada tanda heran mujizat Allah menyertai setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, karuniakan kesehatan ya Tuhan buat Ibu Pera, suami dan anak-anak, bahkan keluarga besarnya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kembali juga kami berdoa buat pendeta Pemingguan Tuhan Yesus dan Pak Hendra sebagai pemimpin ya Tuhan di dalam family ministry ini Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, Pak Komingguan dan Pak Hendra Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang boleh menjadi teladan ya Tuhan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Bawa terus Tuhan Pak Komingguan dan Pak Hendra untuk semakin hari semakin setia dan taat Tuhan, sebagaimana Engkau sudah percayakan dalam pelayanan ini. Karuniakan terus kesehatan buat kedua hamba-Mu, buat istri, anak, menantu, cucu, diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan, bahwa Pak Komingguan dan Pak Hendra Tuhan akan pakai terus mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terus kami bawa dalam doa Pak Hendra, biar Engkau sempurnakan kesembuhannya Tuhan buat Pak Hendra. Kami percaya bahwa mujizat Allah tetap ada. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, di mana Naaman disembuhkan ya Tuhan, kami percaya juga bahwa kesembuhan itu akan terjadi buat Pak Hendra ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima Tuhan kesembuhan yang dari Tuhan buat Pak Hendra ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat kami semua yang join pada sore hari ini Tuhan. Ibu Grace Tuhan, kami berdoa, Pak Stanley, Pak Anfal Tuhan, Pak Joni ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus, Pak Yohanes juga, Ibu Lydia Tuhan, Ibu Melani, Ibu Pera Tuhan, Pak Setiadi, bahkan semua kami yang ada sore hari ini Tuhan, kami semua Tuhan Yesus memiliki Tuhan masalah, pergumulan dalam hidup kami, apakah itu pergumulan ekonomi, atau sakit penyakit, atau pergumulan Tuhan Yesus pekerjaan, ataupun mungkin pergumulan dalam keluarga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana firman-Mu berkata, pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Bahkan Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tilik setiap kehidupan kami Tuhan. Segala masalah pergumulan hidup kami Tuhan. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan mengerti ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang menampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Engkau tahu bahwa setiap kami Tuhan ada pergumulan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hal kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib. Allah yang maha kuasa. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Makasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami terima janji Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Terima kasih. Seluruh juga pengurus FM yang ada. Engkau ikatkan kami dengan tali kasih Tuhan yang tidak terputuskan. Berdoa kami buat Pak Yohanes Tuhan. Buat Pak Joni. Pak Komingguan. Tuhan Yesus. Ibu Biona. Semua mereka yang Tuhan sudah percayakan dalam sebagai pengurus dalam family ministry ini. Biar ikatkan terus dengan tali kasih Tuhan yang tidak terputuskan. Kami sama-sama bergandengan tangan membangun kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak membangun diri kami Tuhan, tapi kami mau membangun kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan. Kalau family ministry ini boleh ada, Tuhan punya rencana yang indah ya Tuhan bagi FM ini Tuhan. Makasih Bapak. Kami teringat juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur
Beberapa hari yang lalu kami sudah memperingati hari ulang tahun ke-80 tahun. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa bangsa kami Tuhan, bangsa dengan penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam segala krisis yang terjadi, biar terjadilah pemulihan Tuhan. Oh, kami berdoa segala niat-niat orang jahat, intimidasi iblis Tuhan. Kami roh pengacau, roh pemecah belah Tuhan. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Akan kami juga berdoa Tuhan. Mulai dari Presiden Tuhan, Bapak Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, bahkan seluruhnya Tuhan Yesus. Para Tuhan Yesus MPR, DPR, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Semua Tuhan legislatif, yudikatif, Tuhan eksekutif kami berdoa. TNI Polri Tuhan, Kabinet Merah Putih ini Tuhan. Sampai ke lingkungan RT juga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah semua yang Tuhan sudah percayakan memimpin bangsa kami ini, bahkan kota, bahkan desa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka memiliki roh hikmat dan takut akan Tuhan. Mereka Tuhan boleh menghargai setiap kepercayaan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Melakukan tugas dan tanggung jawab. Bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau Allah berjaga-jaga atas bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau akan pulihkan di dalam segala sektor yang ada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, ada banyak orang yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin saat ini Tuhan mereka tidak memiliki makanan ya Tuhan dalam kesusahan hidup mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus Tuhan tolong Tuhan. Biar turunlah karena kiranya balas kasihan buat mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, yang Tuhan sudah mengalami PHK ya Tuhan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan khususnya bagi anak-anak Tuhan. Tuhan bela ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkata bahwa Engkau akan membedakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan yang dalam pengangguran saat ini, yang dalam menghadapi Tuhan tidak bekerja Tuhan, mereka terkena PHK. Kami percaya Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baik Tuhan bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam memelihara hidup kami. Kami menyadari kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Raja kami di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Ada begitu banyak yang kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan. Tapi dengan sangat terbatas ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti ya Tuhan. Bahkan menilik setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Biar Tuhan Yesus nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan, pelayanan kami selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan
nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus Amin. memberkati Terima kasih.